membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Malam nggak ada ini sepi. Lampunya pakai lampu minyak tanah. Minyak tanah kadang lilin, minyak tanahnya belinya susah. Ya kan listrik juga kan lagi diblokir sama Penkon. Kalau yang ini Tanah Nah, milik. ada tanah milik itu mah. dapat ya, tapi ya dapat listrik maksudnya. Iya kalau itu mah milik, yang dibongkar aja pokoknya. Oh, nggak boleh masang listrik, nggak boleh. Yo, dah waktu itu diblokir mau dibayar Mau aja dihidupin nggak lagi nggak bisa. bisa. Listriknya. Listrik. Nah, alasan dari orang PLN katanya udah diblokir Blokir katanya dari PLN. wali kota. Jawabnya. Sekarang juga tadinya kalau ini mah Kalau masang, mau, pasang ada. baru, Itu saya gitu. KWH-nya masih ada. KWH-nya ada ini Om, gimana itu Om caranya? Masih ada KWH. Ya jadi sengsara, jadi gembel aja lah. Nggak ada berdaya sekali. Yang tadinya bisa dagang, ngas, ngider, dagang gerobakan, dagang kupat tahu. Dulu jual dagang kupat tahu sayur. itu. Iya ngider, sampai ke soda pulang lagi. Kemarin kan ada Juli juga di sini, saya tanya, sama cari kerja Juli, ya. Saya semenjak bongkaran, saya jadi sengsara, saya jadi gembel. Apa sih masalahnya? Dosa apa saya di sini? Salah apa di sini saya dibongkar? Segitu. Yang dikejar kan remang-remang. Kenapa yang tanpa dosa keluarga punya kakak, punya KTP di sini dibongkar? Jangan saat di sini bukan 1 tahun 2 tahun, puluhan tahun. Masuk Cikuasa saya tahun dari 80. Tahun 80 udah di sini saya. Masuk di Merak saya tahun 70. Memberikan label kepada warga Pak. Kami bukan ilegal Pak. Kami mempunyai KTP. Kami mempunyai KK. Ketika kami ke lurah mengurus sesuatu, kami dibilang warga tidak tahu diri Pak. Kami punya label Pak. Kami punya KTP. Jangan karena imigrasi, warga luar negeri datang ke sini dilulukan, bahkan diberikan permadani untuk jalannya. Tetapi kami hanya diberikan kesengsaraan 6 bulan Pak. Diberikan kesengsaraan. Rumah kami, mata pencaharian kami dihancurkan. Kami hanya menuntut hak kami. Kami memohon terbukalah pintu hatimu Bapak Wali Kota dan Bapak Anggota DPR. Kami tidak anarkis Pak. Kami hanya meminta Pak, berikan hak kami kembali Pak. Kami tidak menolak delegalisasi Pak. Berikan kami tempat Pak. Kami tidak menolak Pak.
kami tidak menolak. Tetapi selama ini Pak, apakah ada dari dinas sosial sebutir beras untuk kami di sana Pak? Tidak mata Pak, tidak ada. Tertutup mata Pak. Semoga Tuhan menyedengkan kepalanya dan telinganya di tempat ini. Semoga Tuhan memberikan berkatnya di tempat ini. Semoga Tuhan juga memberkati keluarga Pak Wali Kota dan buka untuk kami mendengarkan aspirasi kami. Bukalah pintu gerbangmu Pak DPR. Kami datang mengetuk dengan dari hati yang dalam. Ada lampu mas, hujan angin ampun. Kalau hujan angin mending kalau gak ada hujan. Ya, jadi selama bongkaran aja dia nggak pernah pergi kemana-mana. Mesti tidur di sini percaya nggak? Ini di sini gampang. Iya, Bekas kandang ayam situ. Ada 3 bulan mas tidur di luar ini. Kalau ini bangunan Pak, baru-baru ini berarti bangunannya. Baru ya Hancur itu semua. sisa-sisa Untungannya dari ini keramiknya masih ada. Bagus ya. Terus itu saya juga kamar mandi ya ambruk, cuman masih bisa dipakai lagi. Makanya saya berdiriin nempel-nempel aja, asal nempel ini kan. Kalau hujan Pak, tapi Pak, hujan Ya bocor. hujanan lah, apalagi hujan angin gede. ya bocor daripada nggak pakai tenda beli kayak gitu 150 seminggu bulan hancur. Bilangin tuh Imam tuh. Apa gunanya Satpol PP? Gak ada gunanya. Apa? Ya pasar aja. Bakar aja nih semua rame-rame sok. Kota banyak, hiburan banyak, kenapa kan kubur? Apa alasannya? Lebih banyak itu, joblay itu. Ada moto. Apa moto? Video. Di mana dapet moto? Emang moto? Enggak. Video. Nih. Moto. Nih. Oh, apa itu? Ada motor kita ya? Ada apa Pak? Ini mah ada kamu tuh. Ada saya. Nyambung. Ya nyambung.
menyangkut tentang persoalan warung ya, menyebutnya warung remang-remang lah gitu ya. Dan itu berdampak negatif terhadap masyarakat karena masyarakat Kelurahan Gerem itu banyak juga yang terjebak narkoba di situ gitu. Sehingga perlu diambil langkah gitu loh. Secara kebetulan memang bangunan itu menempati PT KAI ya, lahan PT KAI, dan akhirnya PT KAI kita undang dan kita melakukan pembongkaran terkait dengan persoalan itu gitu. Dan itu sudah kita sampaikan sebelumnya, memang sudah pernah dibongkar tapi dibangun lagi. Kalian lagi jatuh nanti nanti. Tuh jatuh nanti. Saya berharap kejadian apa yang saya alami ini, yang saya rasakan ini selama 7 bulan, berharap kepada Pemkot Cilegon untuk tidak lagi membongkar paksa kepada orang lain. Artinya di luar daripada kuasa dan keramat. Karena apa? Amat sakit, dibiarkan begitu lama, ya kan? Yang seharusnya kita biasanya bangun pagi, sholat subuh, ya kan? Anak sekolah, kita aktivitas, kita cari usaha buat makan. Nah, sekarang aktivitas itu yang dalam keseharian kita itu yang biasa kita lakukan, sholat malam, apa semuanya dan lain-lain sebagainya itu sudah tidak bisa lagi seperti dulu karena keterbatasan air. Kedua, dingin malam. Ya. Itu aja yang saya rasakan. Jangan sampai ini terjadi kepada luar daripada kuasa pantai. Cukup kita yang menerima, yang diberi kesabaran sama Allah, yang kuat menghadapi dalam kehidupan seperti ini. Kenapa kita proses hukum? Karena kita ingin meluruskan pemerintahan yang sewenang-wenang. Meluruskan, bukan melawan. Cili nggak pernah melawan. Cili paling patuh sama orang tua. Saya dari kecil sampai saya SMA, sampai saya menikah, saya nggak pernah meninggalkan orang tua saya. Sampai orang tua saya stroke 11 tahun, saya urusin. Saya gendong, kasih makan, berobat, dan sebagainya. Tidak pernah meninggalkan orang tua dalam hidup. Kecuali kalau lagi nggak punya duit, saya pamitan sama orang tua saya. Ma, saya mau pergi dulu. Saya mau cari rezeki. Doain kalau tidak ada rezeki, nanti kita beli kue kepot atau roti kesukaan dia Indomaret. Aku nggak masak, aku nggak punya uang untuk makan.
Ya, karena kehidupanku udah hancur, aku belum bisa bangkit atas keterpurukan yang sudah saya alami. Saya makan suka minta ibu ini. Ibu ini kan suka masak, takut nggak habis, dia masaknya sendirian. Jadi aku suka minta Makan Bu, lapar. Beneran saya emang nggak Tinggal sendirian, ini bukan rekayasa, lu masuk aja. Tinggal sendirian Ibu. Iya, anak-anaknya udah pada jauh. Ini bukan rekayasa, memang kita suka minta makan sama ibu. Bukan nggak ada Bu, ngasih. saya pun lapar. Ini, sini, masuk. Terus itu duduk makan nanti di. Saya mah udah kenyang, Chef. Makan, Pak. Iya. Ini Faiz aja. Dihancurkan oleh pempek, lemari saya nggak keburu, kedoro apa? Hancur. Oh, Kisah orang-orang ini macam-macam. suami ibunya Meninggal. Iya. awal tahun 2016. Iya, dapat 2 bulan ya, apa sebulan ini digusur suami. Meninggal dapat 3 bulan. Meninggal dapat 3 bulan, bapak terus rumah digusur. Terus selama ini Ibu pendapatannya gimana, Bu? Dari anak. Oh, dikirimin Tadinya sih dagang, jadi selama 7 bulan ini nggak dagang. dikirimin Dagang anak nasi. gitu ya. Iya. Anak-anak tadinya mah dagang ya. Dagang nasi. Selama 7 bulan ini nggak dagang, ya jadi ada dari anak. Alhamdulillah. Masih bisa makan. Nggak dikasih makan sama Pemkot juga masih bisa minta makan sama tetangga. Rezeki itu Allah yang ngatur, bukan Pemkot. Nasi. Saya memang sama ibu Cini mah dari nggak gusuran ya, kita mah kayak ini, saudara tambah begini, tambah gusuran begini. Ya inilah kehujanan, kayak tuh. Waktu yang hujan angin, masya Allah tuh air masuk semua, Bang. Ini air nih berarti nih. Iya air ya. Oh, netes ya? Air itu netes bro. Nggak bisa tidur kalau malam banyak cukup, saya bilang siang. Bambu kami Air semua. Udah ditambal itu didobel masih. Ini tenda dari gereja. Iya. Bantuan dari Pak Bambang. Dari gereja. Dari kemanusiaan gereja. Gereja Serang. Serang. Selama di sini Masih 10 tenda. Sedangkan masyarakat di sini banyak. banyak. Ngasihnya 10 tenda. Ini sudah ditambal-tambal kita beli sendiri. Yang takut kilat, karena kilat itu masuk. Sinarnya masuk kalau kilat geledek Iya, itu. masuk banget. Masuk. Ucapan. Orang anak saya kan jauh-jauh, jadi yang nggak bisa kita ngikutin anak. Enggak. Jauh di Depok, di Bogor, di Lampung. Kerehan. Ini tai. Anak saya emang suruh pada pulang, cuma saya yang biasa sendiri di sini ya. Tadinya saya sama cucu, sama anak yang bungsu, sekarang udah nikah, dibawa di Anyar. Sedangkan cucu juga apet sama saya sebenarnya, cuma kita di sini nggak bisa tidur, kasihan, nyamuk banyak kan. Nyamuk banyak. Iya kasihan, jadi diungsin dulu di sana. Kemarin saya bangun tidur. Sambal ada. Udah, lanjut. Kemarin saya bangun tidur ada ular Di mana? segini, tapi udah kelindes ini, kelindes apa? Kelindes motor. Air hujan. Segede-gede nih ularnya nih. Iya. Ular ruling. Udah, tuh kena air hujan kali gini ngucap. Iya. Sama pusing. Bisa kena air hujan. Tuh barang pada hancur. Selama di sini kita nih, yang namanya TV apa kita udah jualin tau nggak? TV satu dijual, kipas angin. Korban. Banyak dijual. Berarti listriknya ada ya, Bu? Yang nggak ada lah, saya pakai Pakai lilin. Pakai lilin kalau malam. Habis 4 Lampu teplek Setiap malam. setiap malam. 4 lilin. Kalau di Lilin. warung 4.000. Kalau dibeli itu ya lumayan 6,5 8 biji. Kadang kan kita males keluar, ongkos juga. Tapi hati-hati, Bu, kalau lilin mah takut geletak, Bu. Alhamdulillah. Jatuh. Soalnya emang biar tempatnya gini saya nggak ada masuk tikus.
biar tempatnya begini. Jadi kan nggak ada yang ini, korupsi nggak ada berantakan. Nggak ada yang kesenggol ya? Nggak ada. Soalnya saya memang orangnya kalau ada gitu dikebrak. Jadi mungkin takut dari situ mulai nggak ada tikus saya. Orang-orang mah pada rame tikus. Saya mah alhamdulillah. Saya pernah ngalamin tidur bareng Wirok. Waktu hujan deras, waktu tenda saya masih di bawah. Yang namanya hujan mungkin Wirok juga naik kali. Nah, di kursi saya kan masih kursi panjang itu tuh. Jadi tidur, saya pikir kucing di balap pantat saya. Nggak taunya Wirok. Itu saya pernah ngalamin tidur bareng Wirok selama gusuran. Itu bukan ngada-ngada, memang asli cerita saya yang saya alamin. Tidur bareng Wirok. Kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Motor 3 bapak punya, ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok
pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah